Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan, unit kerja SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Kurniasi dan pengajar praktik saya Ibu Dahlina. Pada pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada bukunya tahun 1999 halaman 14, usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang disukai dan kebutuhannya masing-masing. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Yang ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang keempat, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang terakhir, melakukan asesmen atau penilaian berdiferensiasi berdasarkan teknik penilaian asesmen for learning atau penilaian untuk pembelajaran, asesmen as learning atau penilaian sebagai pembelajaran, kemudian learning of assessment, penilaian akhir pembelajaran. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar murid. Pada minat belajar murid, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, profil belajar murid. Pada profil belajar murid, ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kecerdasan majemuknya mempengaruhi budaya dan lingkungan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Ya jelas, ada keterkaitan antara modul 2.1 dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1 dengan modul 2.1 yaitu keterkaitan antar materi dimulai dari salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sistem AMO, di mana guru harus menuntun murid untuk berkembang
sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak memiliki peran yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran pada murid yang strategi inquiry objektifnya, yaitu pendekatan manajemen, perubahan yang kolaboratif, dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi impian dan budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Nendi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan, Unit Kerja SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.